InstaTube Story. Mimpinya sejauh ini loh. Ya alhamdulillah, usaha kita dari awal sampai sekarang bisa membuahkan hasil yang luar biasa memuaskan gitu. Alhamdulillah, nggak pernah kepikiran, nggak pernah terlintas di benak gua, apalagi kayak 2 juta. Iya, lah. Ini bener kan, lo nangis karena 2 juta kan? Ya memang gue tau perjuangan lo sih, April. Maksudnya perjuangan lo, pengorbanan lo untuk Ukira Koruma akhirnya terbayar dengan apresiasi yang luar biasa ya. Iya. Makasih ya ibu produser. Makasih Jordi. Lo di mana sih? Gue tuh WhatsApp lo nggak baca ya? Baca, cuman kayak itu udah malam banget, Pril. Emang iya itu? Malam nggak sih yang? Pokoknya gue bacanya malam banget. Oh. Kayaknya nggak terlalu malam, mungkin lo bacanya malam deh. Iya, sorry ya nggak kebales. Ya apa-apa, lo lagi ngapain? Baru selesai gym. Oke. Ada yang mau lo sampein nggak untuk penonton film Kukira Koruma? Sebetulnya banyak yang ada di isi kepala pas melihat hasil setiap hari. Angkanya naik terus gitu kan. Yang mau gue sampaikan pasti terima kasih banyak buat semua teman-teman yang ada di sini, semua teman-teman yang ada di Indonesia yang udah berani keluar rumah dan nonton bioskop mematuhi sesuai protokol, nonton Kukira Koruma. Ada yang sekali, 2 kali, 3 kali. Gue pribadi sebagai pendatang baru lah bisa dibilang gitu, sangat bahagia mendengar hasil yang luar biasa. Sangat terbayar perjuangan kita syuting saat pandemi, melawan COVID tapi mau terus berkarya. Ketika karyanya sudah keluar, hasilnya juga sangat diapresiasi gitu. Tapi ada juga yang tidak suka dengan Kukira Koruma, ada juga yang kurang sesuai, kurang berkenan. Tapi it's fine, kita juga tetap hargai itu. Kita juga nggak apa-apa, kita nggak marah atau terusik gitu, karena film ini memang kita buat untuk menaikkan awareness terhadap mental issue, bukannya untuk memenuhi ekspektasi orang-orang gitu. Jadi terima kasih yang udah reviewnya, mungkin kurang juga nggak masalah, itu buat pembelajaran kita ke depannya nanti, karena kita juga baru, Kukira Koruma jauh banget dari sempurna. Jadi ya terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian. Semoga impactful, semoga kalian bisa lebih sayang sama sekitar kalian, sama orang tua, sama teman-teman di rumah, teman-teman sahabat kalian, support system kalian, lebih di reach out aja. Tanyain kabar mereka, temenin mereka yang lagi butuh cerita, dengerin, dan semoga buat kita berdua ya Pril, maksudnya terus dukung karya-karya kita, karyanya Umay, nanti ada Shenina, ada Raim, Pak Kiki, Tante Yunik, Mas Andi, Pak Monty, semuanya tetap disupport. Kita semua sayang sama kalian, kita bikin film ini karena kita juga sayang sama kalian gitu. Bikin film ini berdasarkan keluh kesah dari kalian soal mental issue. Jadi gue nggak tahu lagi harus ngomong apa, intinya terima kasih, dan semoga Kukira Koruma bisa berkesan dan bisa dipetik ilmu-ilmunya. Amin. Kepanjangan. Aduh, terima kasih Jor. Kalau dari gue pribadi sih, kalau tadi itu untuk keseluruhan, tapi kalau dari gue yang sangat mendasar, Kukira Koruma sudah membuat gue dan keluarga besar gue bangga gitu loh. Maksudnya karyanya bisa kena ke keluarga gue ya, maksudnya ke lingkungan terdekat gue. Mereka semua kasih respon kalau filmnya bagus sekali Jor. Terima kasih sudah mengingatkan tante. Ada tante gue bilang kayak bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan baik sama anak tante, dibilang gitu. Terus ternyata rasa sayang itu bukan cuman soal kita memenuhi kebutuhan anak itu, tapi bagaimana cara kita bisa berada di samping dia gitu.
mungkin selama ini orang tua, ya ini kita berbicara keluarga gue ya, mungkin keluarga gue juga banyak yang terlalu sibuk sama pekerjaan, lupa nanyain kabar anaknya, are you okay, kamu ngerasa sendirian atau enggak, bagaimana kuliah kamu, bagaimana pertemanan kamu, mungkin itu belum semua ditanya sama orang tua kita kan. Mungkin selama ini cuman bayaran udah mama lunasin ya, nanti kamu jajan udah mama transfer ya, itu aja mungkin nggak cukup gitu. Mungkin bisa disentuh anaknya, dibelai kayak are you okay gitu, ada yang mau diceritain nggak ke mama gitu. Begitu juga kita sebagai anak gitu. Dan itu banyak banget Pril gue dapat dari keluarga gue. Jadi itu aja tuh udah rasa yang luar biasa gitu di gue, kayak oh ternyata the power of film itu sebegitunya ya gitu. Banyak orang tua sana yang sadar, banyak anak-anak, bahkan banyak yang pacarnya juga sadar gitu ya. Selama ini pacar gue bilang gue anxiety ya lah, apalah, tapi mereka jadi oh enggak, bukan itu, bukan diremehin, tapi cukup didengarkan aja, diperhatikan, kayak gitu aja tuh udah lebih dari cukup gitu. So, itu gue setuju banget sih. Film Kukira juga gue harap penonton yang nonton bisa lebih berempati sama lewati gitu. Itu gue juga lagi berusaha untuk bisa ngasih unjuk ke orang bahwa yuk bisa yuk gitu. Kalau dari segi kita mungkin kita public figure ya, orang ngelihat kita tuh dari sosial media aja gitu, dari 15 story, dari 1 menit video di Instagram atau foto-foto candid yang ada di akun-akun fanbase. Orang cuma ngeliat kita dari situ gitu, tapi orang nggak tahu apa yang terjadi setelah live ini mati, apa yang terjadi di kamar gue orang nggak tahu. Setelah live ini apa yang terjadi di pekerjaan lo, dan sekarang apa yang lo mau lakuin orang nggak tahu. Orang tahu di saat kita update dan di saat hanya beberapa dari seumur hidup kita gitu ya. Kayak jangan pernah sih asumsi apa-apa sama hidup orang, jangan pernah mengentengkan atau menyepelekan mental health orang lain gitu, karena kalian semua apa yang kita lewati dan nggak ada yang tahu apa yang kita lalui gitu, dan nggak pernah tahu ada berapa banyak air mata yang jatuh di perjalanan kita, ada berapa banyak juga yang kita lalui gitu sih. Jadi jangan. Betul. Mulai sekarang mungkin buat kalian jangan menomorsatukan ego kita gitu. Ketika ada teman kita, orang terdekat kita minta berbicara dan coba dengarkan gitu. Jangan semuanya hanya keinginan kita yang harus didahulukan gitu. Coba dengar yang lain. Kenapa ya dia ngomong kayak gini? Oh berarti dibalik itu dia butuh untuk ditolong nih yang lain gitu. Jangan kayak udah dengerin aja gue maunya ini, ayo ketemu, ayo apa segala macam gitu. Tapi ketika orang terdekat kita lagi nggak mau, ya jangan dipaksa gitu kan, buat mentalnya gitu. Itu guys, jadi semoga ya Kukira ke Rumah lebih meningkatkan kepedulian kita terhadap itu gitu, karena dari hasil aja bisa berdampak besar kayak gitu. Kukira ke Rumah juga jadi pelajaran buat gue pribadi loh. Lo pernah gak sih mengalami kayak dihakimi orang atau dinilai sama orang yang gak sesuai sama lo karena sosial media lo atau karena appearance lo di public gitu? Pernah gak? Pernah banget. Maksudnya banyak yang labeling gue ala social climber, ala cuman hoki, lu nggak worth it, apa sih dia cuman modal tampang gitu kan, hala penjilat. Lo aja penuh dengan coretan tuh pas syuting Kukira ke Rumah. Iya, maksudnya mereka nggak tahu itu kan, dan gue juga nggak perlu ngasih tahu semuanya yang gue lakukan gitu. Jadi kadang sedih sih melihat orang-orang dan omongan itu bisa sampai ke kita gitu, tentang sepersekian detik di hidup kita doang lo udah bisa nge-labelin gue kayak gitu. Cuman daripada gue memilih untuk bersedih-sedih dan itu terlalu masuk ke dalam otak gue coba lihat sisi lainnya. Banyak di sisi sebelah lain orang yang menghargai karya gue, bahkan yang belum kenal sama gue bisa berterima kasih sama gue, bisa support gue dari gue bangun tidur sampai sebelum tidur. Gue hanya fokus ke sana. Untuk orang-orang yang labeling gue negatif, yang tadi gue bilang Jordi cuman hoki, Jordi nggak worth it di industri ini, Jordi cuman karena anak yatim baru, itu banyak banget Pril. Dan jelas, itu jahat. Gue yang kayak gue harus apa gitu
untuk berbuat itu gitu. Apakah dengan gue merubah apa yang gue lakukan bikin kalian happy? Enggak juga. Ketika kita memenuhi perkataan mereka, pasti akan tetap diomongin gitu. Jadi I don't give a shit, I don't give anything. Jadi gue cuman fokus sama orang-orang yang sayang sama gue, fokus sama support system gue, dan gue percaya gue melakukan apapun di dunia ini berdasarkan kebaikan, berdasarkan niat yang baik. Ya udah, that's it. Itu aja udah capek gitu kan. Dan apalagi ditambah ngedengerin omongan-omongan yang negatif, gue udah kayak enggak. Iya. Gue juga sampai sekarang gue bahkan di titik dimana gue tuh sebagai perempuan udah bener-bener berusaha banget memberikan yang terbaik dan membuat semua orang happy gitu. Kayak gue berusaha berkarya untuk diri gue sendiri dan untuk fans gue juga, supaya mereka mengidolakan gue tuh bisa melihat karya-karya gue gitu, bukannya cuma melihat Instagram atau apa aja gitu. Soal hidup kita gitu kan. Iya, gue berusaha banget memberikan yang terbaik di lokasi, untuk sutradara gue, untuk Umay, untuk kru-kru gue. Gue berusaha memberikan yang terbaik untuk penonton kita gitu, menghasilkan karya yang bisa mereka cintai, walaupun ada yang benci dan gak suka juga, tapi kan kita fokusnya ke orang-orang yang bisa relate ya, ke perasaan-perasaan yang bisa terwakilkan gitu. Di titik ini aja masih banyak banget kok orang yang kayak, alah Prilly mah bisa gede karena dia kebetulan aja main filmnya yang IP-nya besar gitu. Iya. Padahal Kukira Kau Rumah tuh kita temukan kan di saat ya banyak juga orang yang misalnya belum pernah mendengarkan lagu Kukira Kau Rumah, terus karena dijadiin film orang jadi penasaran kenapa sih ini lagu apa sih gitu. Terus kita Kukira Kau Rumah ini sebagus mungkin supaya kita nggak mengecewakan lagunya juga. Lagunya udah keren banget, udah bagus banget. Kita bikin filmnya juga harus bagus gitu kan, jangan sampai sembarangan. Udah berusaha kan kita untuk bikin karya ini bagus, tapi masih banyak aja yang melihat kita tuh hanya kebetulan, seakan-akan kita nggak ada kerja keras loh. Kita tuh cuma beruntung, seakan-akan kita nggak kerja keras di sini gitu. Bahkan sampai sekarang jangankan karya ya, yang ngejudge kehidupan pribadi gue aja tuh banyak, bahkan kadang fans gue sendiri gitu. Kadang aku isi Instagramnya muka gue semua gitu, tapi ngata-ngatain gue soal pilihan hidup gue gitu, soal apa yang terjadi sama hidup gue sekarang. Ya lo kan tahu ya apa yang terjadi sama relationship gue gitu. Gue udah udahan gitu sama pacar gue, dan lo tahu kalau apa yang gue posting di sosial media tuh nggak mungkin mengkhianati komitmen gue dan nggak mungkin menyakiti hati siapapun gitu. Kayak gue ngeposting memang karena keadaannya di dunia nyata tuh udah, ya gue udah nggak punya relationship komitmen siapapun, dan gue juga tidak menyakiti hati siapapun karena udah selesai gitu loh. Tapi banyak banget yang ngata-ngatain gue kayak dasar cewek bla 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 gitu, padahal mereka nggak tahu kan apa yang gue lewatin gitu. Ya, makanya ya semoga dengan film Kukira Kau Rumah orang juga bisa harusnya ngerti bahwa nggak semua orang tuh tahu hidup orang lain 100%. Jadi buat apa sih sana sini ngebully satu pihak, saling bully, fans sama fans saling adu pendapat, adu. Toh itu juga baik-baik aja kok gitu. Iya, maksudnya kayak nggak punya hubungan yang lain gitu. Tapi si para fans ini saling bully karena adu asumsi. Gue jadi ngeliatnya juga nggak enak banget sih gitu. Jadi ya semoga mereka bisa ngerti bahwa tidak ada yang tersakiti dan menyakiti. Kita semua baik-baik aja. Ada kepala dingin ya. Gitu kayak ya kalau emang harus berakhir ya masa mau dipaksa ya gak sih? Are you okay? Mau peluk Prilly. Nanti kita ketemu ya. Kita ketemu kapan sih? Ya nanti kita ketemu buat pelukannya. Iya. Biar ya, bertukar energi. Tolong dong datang ke gue. Kan gue syuting sama teman-teman lo semua, Brian, siapa? Nanti di Jakarta kan ya? Di Jakarta dong, ada Pak Monty juga. Ada Pak Monty. Nanti gue bakal sempetin. Kabarin aja nanti. Ya. Thank you. Jangan nangis lagi.
Gue nangis tuh tetap nangis bahagia kok. Ya maksudnya saatnya happy. Iya, nanti happy merayakan juta penonton. Iya. Makasih Dan ya buat semua orang-orang baik yang mendukung gue gitu. Yes, betul. Ya udah, gue duluan ya. Oke, dadah. Bye bye, love you guys, love you Pril. Oke, terima kasih guys yang sudah nonton video live. Apa ya ini video live apa ya? Video live ucapan terima kasih lebih tepatnya gitu untuk 2 juta penonton film Kukira Kau Rumah, dan sekalian ngobrol-ngobrol juga soal filmnya, pesan yang terdapat di filmnya gitu, dan ya beberapa pertanyaan yang mungkin selama ini nggak terjawab yang menyebabkan bully-bulian di sosmed. Aku minta maaf ya kalau misalnya kalau misalnya kalian harus nebak-nebak sampai akhirnya saling membuli di Instagram. Jangan ya bully-bully lagi gitu. Biar semuanya baik-baik aja gitu. Jadi gitu guys, tolong jangan bully-bully lagi, dan ya semoga dengan aku menjawab pertanyaan kalian yang menurut aku sih udah jelas ya, semoga kalian bisa ngerti gitu, dan nggak asumsi apapun. Intinya apapun yang aku lakukan untuk hidup aku itu tidak mungkin secara sengaja menyakiti hati orang lain. Tidak mungkin ada komitmen yang terhianati, karena aku bukan tipe perempuan yang akan mengkhianati komitmen. Aku kalau udah komit, aku komit. Dan aku juga kalau punya pasangan, aku pasti bucin banget. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya memang ternyata tidak jodoh, ya berarti memang tidak jodoh gitu. Dan yang aku lakukan tidak akan menyakiti hati dia, atau tidak akan gimana-gimana gitu. Ya, jadi tolong jangan bully siapa-siapa ya. Aduh, ini aku mau ngeklik kolom pertanyaan, tapi tidak bisa. Waduh, banyak banget nih yang nanya soal Kukira Kau Rumah, tapi udah dijawab tadi di awal sama Umay. Semoga kalian ini ya ngerti apa namanya, nonton dari awal maksudnya. Kayaknya udah semua ya jawabannya. Ya kayaknya udah semua sih. Kepencet, maaf. Oke, kayaknya udah semua sih. Oke guys, dadah. Semoga kalian sehat-sehat aja, bahagia terus sama apa yang kalian lewati, dan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih semuanya.